Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Smart FM Business Inspiration, selamat malam Smart Listeners, apa kabar Anda di hari ini? Saya Daryl Adam kembali hadir temani Anda 1 jam. Kita akan ngomong tentang apa yang perlu kita lakukan secara prinsip ya, secara semangat juga, secara motivasi untuk menghadapi tahun depan. Yang konon kabarnya, kalau dulu kita sempat mengenal istilah VUCA. Nah, sekarang nih katanya ada sebuah istilah baru yang namanya BANI atau The Bunny Award. Kira-kira tema bahasan kita hari ini itu berhubungan dengan kondisi dunia bisnis yang semakin menantang dan tidak diprediksi. Nah, strategi membangun tim tangguh, itulah bahasan kita pada kesempatan malam hari ini dalam program Smart Motivation, tentunya bersama dengan founder and master teacher of TML, Sales Warrior Trainer, Leadership Coach, and Organizational Culture Consultant, ada Pak Eloy Zaluku. Selamat malam Pak Eloy. Selamat malam Mas Daryl dan tetap semangat pagi. Yes, semangat Siap. pastinya ya. Oke, Pak Eloy, terima kasih waktunya malam hari ini masih sempat untuk ngobrol 1 jam. Yap. Oke, dan hari ini kita akan bicara tentang hal yang berhubungan dengan sebuah strategi untuk membangun tim yang tangguh. Oke, Pak Eloy, kenapa kok ujung tahun kita masih sempat gitu loh ngebahas masalah ini. Biasanya kan dari 3 tahun ke belakang, 6 tahun ke belakang, 6 bulan ke belakang, 6 bulan ke belakang, itu udah mulai disiapin. Nah, kenapa harus hari ini Pak Eloy? Apa pertimbangan Pak Eloy? Siap, terima kasih Mas Daryl. Punten sebelum saya menjawab, bertepatan kan ini tanggal 24 Desember 2024. Jadi hitungan jam ya teman-teman yang merayakan Natal, kita menyampaikan selamat Hari Raya Natal ya kepada semua listeners yang merayakan. Dan kembali kepada pertanyaan Mas Daryl tadi, betul, karena memasuki 2025 itu tantangan bisnis sih semakin menarik sih Mas Daryl. Dan karena itu hanya tim yang solid, tim yang tangguh yang akan bisa berselancar di Bunny World tadi. Dan bahkan sebelum kita masuk lebih jauh mengenai membangun tim tangguh itu, betul Mas Daryl bahwa kalau tahun 80-an dan sampai tahun-tahun yang lalu ini, sering kita mendengar istilah VUCA. Jadi V-nya adalah volatility, berarti itu ada yang volatile, itu tidak jelas ya, perubahan terus-menerus, dan kemudian uncertainty, tidak bisa diprediksi berarti. Kemudian complexity, kompleksitasnya tinggi sekali di dalam dunia bisnis, dunia pekerja. Dan ambiguity, ambiguitas, nggak jelas jawabannya, solusinya harus bagaimana. Tetapi kemudian kita mendengar istilah The Bunny World. Profesor Renald Kasali misalnya, Pak Renald banyak membahas ini di podcast beliau ya. Dan teman-teman, kita belajar bahwa ini sebetulnya pertama kali ditemukan dan disampaikan oleh orang bernama Jamais Cascio ya. Beliau ini disebut sebagai an American anthropologist, atau juga banyak mengenal beliau sebagai seorang penulis atau author dan futurist. Teman-teman, Bunny World, Bunny, B-A-N-I, Bunny, B-nya itu brittle, A-nya itu anxious, N-nya itu non-linear, dan I-nya itu incomprehensible. Apakah saya ada waktu untuk menjelaskan secara cepat aja mengenai hal Boleh, ini? silakan, masih cukup waktu. Oke, jadi small listeners dan sahabat TML, di tahun 2025 dan seterusnya tentu Bunny World ini akan semakin terasa. Brittle itu berbagai sistem bisa dikatakan itu rapuh. Di permukaan suatu sistem bisa terlihat bekerja dengan baik. Kenapa kita bisa mengatakan di permukaan? Karena hasil dari sebuah tim, hasil dari perusahaan bisa kelihatannya biru. Artinya
oke, bisa membuat kita tenang, hasilnya baik. Tetapi jangan kemudian menjadi lengah karena sistem tersebut sebetulnya bisa saja sedang berada di ambang kehancuran. Karena Hmm. itu jangan percaya 100% atau bergantung 100% pada kinerja positif tim Anda. Seakan-akan sistem yang ada tampak andal, adaptif, atau tidak terkalahkan. No, Brittle itu mau mengatakan hasil-hasil yang kelihatannya bagus itu sebetulnya bisa nanti tiba-tiba hilang, rusak, Hmm. dan kemudian gagal. Itu brittle ya. Dan itulah juga kenapa perusahaan-perusahaan besar bisa kita lihat, ternyata kok hilang dari pasar, Ya. bangkrut. Ya, yang kedua adalah anxious. Anxious itu kemudian di tengah-tengah brittle tadi, semua orang tuh kemudian cemas karena ketidakpastian. Dan khusus yang nanti kita bahas lebih mendalam, anggota tim bisa menjadi cemas. Bagaimana seorang tim leader, seorang manager, Ya. atau supervisor itu kemudian membangun tim yang tangguh di tengah-tengah anxious, di tengah-tengah generasi, di tengah-tengah anggota tim yang sedang cemas karena ketidakpastian itu. Di Hmm. mana di kondisi seperti ini informasi dan teknologi kan merupakan kekuatan, betul. Ya. Tetapi Mas Darhil, terlalu banyak informasi juga dapat menimbulkan masalah baru. Apa itu? Ya karena justru menjadi sulit untuk mengambil keputusan. Loh kenapa? Karena justru karena terlalu banyak informasi. Betul. Sehingga semua orang bisa merasa tidak berdaya Hmm. dan tidak mampu membuat keputusan penting di saat-saat yang penuh tekanan dan ketegangan. Ini Oke. tantangan bagi para manajer, Ya. apalagi ya tentu saja sampai di level direksi. Non-linear itu hubungan sebab akibat antara hal yang satu dengan hal yang lain seperti tidak ada struktur yang jelas, non-linear, nggak lurus aja gitu. Hmm. Karena itu merancang strategi, rencana, dan tindakan jangka panjang tidak lagi masuk akal. Jadi betul saat ini tentu saja semua perusahaan, semua tim sudah ada strategi tahun 2025, bahkan 2026, betul. Tetapi tetap dampak suatu keputusan di suatu negara, ya Ya. itu bisa saja kemudian menjadi hal yang mengubahkan strategi sebuah perusahaan. Isu iklim, Hmm. politik, ya kesehatan masyarakat, tidak ada waktu yang jelas kapan akan menjadi masalah dan kapan akan berakhir. So, di tengah-tengah kondisi yang tidak linear, tidak lurus, tidak bisa diprediksi seperti ini, maka sekali lagi, bagaimana membangun tim yang tangguh, itu tantangannya. Dan yang terakhir, Oke. incomprehensible. Hmm. Kompleksitas menjadi sangat menekan semua listeners. Hidup di dunia yang rapuh, penuh kecemasan dan non-linear tadi, membuat sebagian besar kejadian, ya, penyebab dan keputusan tidak dapat dipahami dengan jelas. Manusia berusaha keras mencari jawaban tentu saja, tetapi dalam kondisi dunia seperti itu, well, tidak semua berhasil menemukan jawabannya. Sekali lagi kepada kita semuanya, oke, kalau begitu kondisinya, terus gimana dong kita membangun tim yang solid? Karena tanpa tim yang solid, tentu kita tidak bisa akan berselancar dan membangun bisnis di tahun-tahun yang akan datang. Demikian, Mas Daril. Wow, sesi pertama aja udah pemahamannya luar biasa ya. Ini masih akan kita kerucutan lagi, akan kita gali lebih jauh lagi. Kenapa ya? Dan apa sih sebetulnya yang dibutuhkan untuk membangun ketangguhan tim agar bisa berprestasi di tengah tantangan ekonomi, di tengah ketidakpastian dan persaingan yang semakin menggila. Tapi nanti bahasannya kita detailkan di sesi berikutnya. The Spirit of Sales Warrior, Customer-Centric Selling and Powerful Closing Technique, sangat menentukan kesuksesan penjualan di tengah era disrupsi dan persaingan yang semakin menggila. Saatnya Anda dan tim penjualan dilatih menjadi Sales Warrior selama 55 jam non-stop untuk mencapai hasil 10 kali lebih banyak. Segera daftarkan diri Anda dan tim penjualan Anda dalam pelatihan khusus Sales Warrior Military Camp batch ke-19 bersama Eloy Zaluhu dan tim. Kamis sampai dengan Sabtu, 8 hingga 10 Mei 2025, 55 jam non-stop di Jakarta dan Hutan, Jawa Barat. Informasi dan pendaftaran hubungi Capstan Asia Servitama di 0813 857 857 04. Sales Warrior, lampaui batasmu, beri solusimu, raih targetmu. Smart Motivation
bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluhu. Beliau adalah founder and master teacher of TML, Sales Warrior Trainer, Leadership Coach, and Organizational Culture Consultant ya. Masih terus membahas tentang strategi membangun tim yang tangguh. Nah, di sesi pertama tadi ada beberapa poin penting yang diistilahkan the bunny word. Kalau dulu kan kita dengarnya tuh istilahnya VUCA. Nah, ternyata udah nggak berlaku lagi walaupun sebetulnya ada konektivitas antara VUCA dan juga Bennyword. Ada brittle, kemudian anxious-nya juga masih ada, non-linearnya juga masih kuat, dan incomprehensible-nya juga pasti ada. Nah, ini sebuah tema yang penting untuk dibahas, walaupun mungkin buat Anda terdengar telat nih Mas Daryl bahas ini. Enggak, ini fundamental, ini dasar. Jadi penting kita mengetahui sebelum kita memahami strategi-strategi yang lainnya. Tadi di sesi pertama, sebelum berakhir, saya sempat teasing. Terus apa sih sebetulnya Pak Eloy yang dibutuhkan untuk membangun ketangguhan tim agar bisa berprestasi di tengah tantangan ekonomi? Sekedar bertahan mungkin bisa, tapi kalau udah bertahan terus berprestasi, wah itu kan luxurious mind banget. So, apa yang perlu diperhatikan Pak Eloy? Silakan. Thank you Mas Daryl, smart listeners dan sahabat TML. VUCA maupun BANI ini sebetulnya istilah-istilah yang diperkenalkan di dalam dunia bisnis, tetapi jangan sampai kemudian kita menjadi panik dengan istilah-istilah ini. Itulah sebab Bill George pernah memberikan obat untuk VUCA, dan nanti kita lihat obat untuk BANI juga mirip. Jadi dulu Bill George, seorang profesor di Harvard Business School dan former CEO dari perusahaan ternama di Amerika, Medtronic namanya, beliau mengatakan begini, hai para manajer, para GM sampai level direksi, para pemilik bisnis, obat VUCA adalah VUCA. Jadi beliau berbicara mengenai mindset. Dan nanti sama lagi, BANI pun juga urusannya dengan mindset. Dia mengatakan begini, Bill George mengatakan begini, kalau sebelumnya V, volatility, itu berarti naik turun, dan itulah yang membuat uncertainty menjadi tidak ada kepastian. Dia bilang begini, bagaimana kalau V, volatility, diganti saja menjadi vision. Jadi semua pimpinan perusahaan, semua pimpinan tim harus memahami sebetulnya di tahun 2025 dan seterusnya, visi perusahaan kita itu apa. Itu harus sangat clear. Menetapkan visi, target yang hendak dicapai. Dari visi kemudian U yang tadinya uncertainty, tidak pasti, beliau mengatakan ganti saja menjadi understand. Jadi visi tanpa understanding, memahami pasar, memahami bisnis, memahami produk, memahami customer, memahami anggota tim kita, pasti tidak akan mungkin bisa bersaing. Namun demikian beliau mengatakan, se-understand-understandnya kita, semengerti-mengertinya kita tentang dunia bisnis, konsumen, produk yang sedang kita lakukan, tidak akan pernah sempurna. Kenapa? Karena yaitu informasi begitu cepat semuanya itu berganti. Maka beliau mengatakan, C, tadinya kompleksitas, begitu ruwet, ganti saja menjadi courage. Apa itu? Harus berani. Jadi sudah ada visi, kita berusaha memahami dunia bisnis yang sedang kita jalankan, tetapi jangan pernah mengharapkan memahami 100%. Dengan pemahaman yang ada pun, seorang pemimpin, manajer harus berani mengambil langkah dan keputusan. Dan kalau nanti ternyata langkah keputusan itu tidak tepat, nggak apa-apa, ganti ambiguity. Tadinya kan VUCA itu ambiguitas, artinya nggak jelas. Kita itu seperti berjalan di tengah malam, tidak ada penerangannya. Dia bilang, udah, ambiguitas itu ganti saja menjadi adaptable. Artinya apa? Ya udah, adaptasikan saja. Menurut saya ini menarik sekali, smart listeners, bahwa di tengah-tengah kondisi yang penuh dengan tantangan itu, ganti VUCA dari VUCA yang lama, yaitu volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity menjadi vision, understand, courage, dan adaptable tadi. Nah, bagaimana dengan BANI tadi? Mirip Mas Daryl, nanti kita bisa lihat. Jadi sebenarnya hanya sebagai sebuah permainan
bukan permainan ya, pergantian kata saja yang diharapkan tuh dalam pemikiran benak kita tuh lebih ke arah positif ya Pak Elo ya. Nah, bagus sekali. Iya Ini dong. kan bicara mengenai where focus goes, energy Energis. flows. Ya. Kemana fokus mengalir, energi mengikuti. Jadi itu yang sedang disampaikan oleh Profesor Bill George dari Harvard tadi. Ah, Bayangkan kalau semua manajer, semua direktur, semua pemilik perusahaan tiap pagi berpikir mengenai, aduh VUCA ya, ini volatility ya, aduh ketidakpastian, maka sudah panik duluan kan. mhm. Kalau sudah panik, maka kita sudah berkali-kali berbicara mengenai cara kerja otak. Di tengah-tengah kepanikan, maka PFC, prefrontal cortex kita ini tidak bisa bekerja dengan baik. PFC itu kan seperti presiden direktur yang menganalisa, yang kemudian mengambil pilihan-pilihan keputusan. Tapi kalau udah panik, dia tidak bisa mengambil keputusan yang baik. Karena itu, memang ini di reframingkan, betul Mas Daryl. Jadi kita lebih kepada hal-hal yang positifnya. Tadinya VUCA menakutkan, sekarang VUCA membuat kita jadi semangat. Kenapa? Sudah Ya. ada visi, kita understanding, memahami pasar, kemudian kita punya keberanian, dan toh kalau salah, semua juga melakukan kesalahan, Betul. Hmm. adaptasikan saja lagi. Itu Mas Hmm. Daryl. Sebentar, sebentar. Ini kita gali lebih jauh ya. Kan kalau bisa memahami hal itu, ya ekspertis seorang Pak Elo juga mungkin pasti, bukan mungkin, sudah pasti bisa. Tapi bagi yang baru mendengar ini, harus beradaptasi dan perlu mindset yang bagus nih untuk Ya, dibangun kembali Pak Elo. Nggak segampang kita ngebalikin telapak tangan. So mindset apa yang perlu dibangun? itu dia. Jadi um, kita bisa memulai dari clarity namanya. Clarity. Oke. Kejelasan adalah kuncinya, dan saya yakinlah teman-teman yang mendengarkan kita Mhm. sekian tahun di Radio Smart FM ini Mhm. tahu bahwa kita pernah kok membahas hal-hal seperti ini, tetapi pengulangan, pengulangan, pengulangan yang baik akan Mhm. menolong kita nanti memenangkan 2025. Smart listeners, jadi yang pertama adalah the power of clarity. Oke, Mhm. kuncinya adalah clarity. Maksudnya para manager, ya, apalagi sampai level direksi tentu saja, itu seringkali ketika berbicara mengenai visi yang dimaksudkan oleh Bill George tadi, ternyata hanya dimengerti oleh level-level tertentu. Ya, sampai level manager masih paham. Tetapi ketika sampai level staff, seringkali mereka sibuk, 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 tetapi tidak produktif. Gara-gara apa? Tidak clear apa yang Mhm. sebetulnya harus mereka capai dan harus mereka kerjakan di tahun-tahun yang akan datang. Ini adalah tugas dari seorang manager. Inilah tugas dari seorang team leader. Ini bukan tugas seorang CEO dan level direksi karena terlalu jauh untuk sampai menjelaskan itu di level staff. Nah, sehingga misalnya CEO atau level direksi atau kepala divisi bisa mengatakan, ayo teman-teman, kita itu di tahun 2025 dan seterusnya harus kreatif. Kita harus out of the box. Dan semua karyawan level staff mengatakan, oke Pak, ayo Bu, ya betul, kita harus berpikir kreatif, kita harus out of the box. Tapi Mas Daryl, saya melakukan ini di beberapa klien kami. Ketika nanti kita ngobrol dengan level staff, emang kamu ngerti maksud dari Bapak atau Ibu Direktur tentang Mhm. kreatif itu apa? Ternyata banyak yang miss. Ya. Dan kalau mereka miss apa yang dikatakan mengenai kreativitas dan out of the box, ya mereka pasti nggak bisa melakukan tindakan yang diharapkan. Ini tugas dari tim leader. Ini tugas Mhm. dari supervisor, dari section head, sampai di level manager. Supaya akhirnya tim itu menjadi tangguh. Ya, toh? Mhm. Mhm. Strategi membangun tim yang tangguh. Nah, Ya, semua ya. listeners dan sahabat TML, ada begitu banyak arti yang berbeda ya dari kreatif atau berpikir di luar kotak yang mungkin dimaksud oleh entah itu pemilik perusahaan atau Mhm. para direktur. Ya, dan karena itu eksekusinya bisa berbeda-beda sekali lagi. Jadi maksudnya apa? Yang dimaksud dengan kreativitas itu apakah berhubungan misalnya dengan integritas? Apakah berhubungan inovasi? Apakah berhubungan dengan service excellence dan seterusnya? Nah, Mhm. tanpa kejelasan maka tidak ada keselarasan. Ini adalah code of the night. Semua Mhm. listeners dan sahabat TML, tolong dengarkan ini.
tanpa kejelasan tidak ada keselarasan. Namanya tidak selaras. Board of Director mau menuju Jogja, tetapi sejumlah manajernya malah menuju Solo. Dan lebih banyak lagi nanti anggota staf anggotanya di bawah yang bahkan bisa saya marah ke arah Surabaya. Itu udah berbeda sekali. Nah, jadi biasanya Mas Daril kami membantu klien-klien untuk memfasilitasi kejelasan ini. Um, dan harapannya di tahun 2025 dan seterusnya para tim leader tadi, khususnya level tengah, para manajer, betul-betul membantu anggota timnya clear, ya. Karena biasanya di level BOD itu ada istilah-istilah yang hanya level-level tertentu yang mengerti, tetapi level manager lah, tim leader lah, yang menerjemahkan itu sampai level staff, sehingga semuanya menjadi jelas, karena hanya ketika jelas menjadi selaras. Itu, Mas Oke, Daryl. wow. Hanya ketika jelas semuanya bisa menjadi selaras. Oke, baik. Kita break sebentar ya, biar jelas dan selaras untuk pengaturan waktu. Anda jangan Siap-siap. kemana-mana, kita kembali setelah komersial berikut ini. Apakah menjadi trainer, motivator, coach and consultant merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator Batch 7 tahun 2025. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu, dapatkan sertifikat dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan pada hari Jumat dan Sabtu, 19 sampai 20 September dan 26 sampai 27 September 2025. Ayo, dapatkan penawaran khusus terbatas hanya untuk batch 7 tahun 2025. Potongan hingga 50% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 981 27. Sekali lagi 0813 983 981 27. Kesempatan terbatas. Be the next certified Theocentric Motivator and Sales Warrior Trainer. Smart Motivation. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluhu. Tema hari ini seru karena sebetulnya ini berhubungan dengan bagaimanakah kita melihat, memandang, melakukan, dan juga menginisiasi. Itu identik dengan mindset ya. Karena prefrontal cortex kita diciptakan oleh Yang Maha Kuasa begitu cerdasnya, paling sempurna di antara seluruh makhluk ciptaannya. Kenapa kok mindset kita juga tidak menuju ke arah kesempurnaan? Nah, sempat tertahan tentang mindset tadi, Pak Eloy, biar lebih clarity kalau kata Pak Eloy. Silakan dilanjutkan Pak Eloy. Iya, jadi small listeners dan sahabat YML, bagaimana kemudian kita membangun tim yang tangguh? Maka tadi saya sampaikan yang pertama, clear dulu. Jadi kata kuncinya clarity, harus jelas. Ya. Yang kedua, mindsetnya harus kemudian kita arahkan dan kelola. Mind artinya pikiran. Set artinya pola. Jadi pola pikir, kalau sesuatu sudah menjadi pola pikir, itu berarti sudah terpola dan itulah habit. Habit of the mind. Dan kita sudah membahas ya Mas Deril di sesi-sesi sebelumnya, bahwa mind is the brain in work. Bahwa mind, pikiran, adalah otak yang sedang bekerja. Jadi kalau kita mau mengubah mindset, kita harus mengubah cara kerja otak kita. Dan cara kerja otak kita itu berbicara salah satunya ya mengenai neuron pattern. Apa itu?
Ada jalur-jalur di dalam otak kita, dan jalur yang paling tebal itulah yang kemudian menjadi otomatis kita lakukan. Sehingga kemudian tugas dari seorang manajer, tugas dari seorang tim leader adalah memastikan secara intentional, secara sengaja, jalur saraf, mindset apa yang mau dibangun di anggota timnya. Ini penting loh Mas Daryl, kami ini kan diundang untuk memberikan training-training di berbagai perusahaan. Ada satu perusahaan telekomunikasi besar sekali, semua pasti di Indonesia ini tahu, dan kami sekarang sedang membantu memberikan training LHCT, Leadership Habits and Culture Transformation. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kita mau membangun leadership habits untuk level manager ke atas, maka habit apa sih yang kita mau bangun? Habit itu berarti apa? Mindset apa sih yang kita mau bangun? Mindset itu apa? Berarti neuron-neuron, saraf-saraf, jalur saraf apa yang kita mau pertebal di dalam pikiran setiap manajer sampai level VP, Vice Presidennya. Nah, biasanya itu kita turunkan dari mana, Mas Daryl? Kita turunkan dari yang paling mudah nih, dari tata nilai atau core values perusahaannya. Misalnya, berbicara mengenai integritas, maka kita akan membahas mengenai hal tersebut, lalu kita installkan menjadi bagian dari jalur saraf di dalam pikiran setiap manajer sampai level VP. Itu contoh. Jadi, mulailah dengan mindset atau pola pikir yang benar, serta sikap yang benar. Jadi, pola pikir yang benar, masing-masing perusahaan itu bisa berbeda, Mas Daryl. Dan setelah 20 tahun ya menjalani profesi seperti ini, kan nanti tanggal 10 Februari 2025, alhamdulillah, Capstone itu sudah berusia 20 tahun, Mas Daryl. Wow. Ya, dan itu berarti nanti di tahun 2025, 14 tahun diberikan kesempatan untuk manggung di platform Smart FM ini. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Ya. Terima kasih untuk kebersamaan kita. 14 tahun loh, Mas Daryl, kita manggung bersama. Dan bahkan tadi yang saya sampaikan mengenai klien kami di salah satu perusahaan telekomunikasi ternama, Mas Daryl tahu, mereka mendengar Eloy dan pengajaran-pengajaran saya di mana pertama kali? Ya, Radio Smart FM, Mas Daryl. Betul. Ya, jadi ya syukurlah kita bisa bersama-sama menginspirasi Indonesia. Jadi kembali kepada mindset tadi, pertama-tama mari kita lihat, ini ada satu hasil survei, karena saya suka mengikuti hasil-hasil riset survei, Mas Daryl, yang dilakukan oleh orang bernama Clark Gilbert. Clark Gilbert. Nanti jadi begini, beliau ini melakukan melakukan tesis jenjang S3-nya atau PhD-nya di Harvard Business School sudah cukup lama, 20 tahun lebih, tetapi hasil penelitiannya itu masih dikenal baik saat ini di seluruh dunia, yang kemudian di bawah bimbingan dari Clay Christensen, profesor yang mengemukakan gagasan disruptive innovation, itu kemudian ditemukan bahwa Clark Gilbert memperhatikan bisnis surat kabar di Amerika Serikat pada waktu itu, yang sekarang udah jarang tuh ya kita melihat koran-koran karena disrupsi tadi. Dan apa yang dia lihat adalah dia ajukan dalam sebuah pertanyaan, pertanyaannya berikut. Mengapa beberapa perusahaan ya news surat kabar itu berhasil meresponi transisi digital dan yang lainnya gagal? Kenapa ya? Ada perusahaan-perusahaan yang tadi bisnisnya itu ya berhubungan dengan koran ya dan berhasil bertransisi dan beberapa tidak. Dia melihat banyak hipotesis dan dia temukan berbagai data pendukung bahwa ini menarik nih smart listeners. Jadi kesimpulannya, perusahaan yang melihat internet sebagai ancaman ternyata gagal untuk bertransisi, untuk bertransformasi. Perusahaan yang melihat internet sebagai peluang juga ternyata gagal. Tetapi perusahaan yang berhasil adalah perusahaan yang memandang disrupsi digital, yaitu internet tadi, itu kemudian memandangnya sebagai
ancaman tetapi sekaligus peluang. Nah, ini mindset Mas Daryl. Jadi memasuki tahun 2025, apapun industri, smart listeners, apapun produk jasa yang Anda jual, pasti ada tantangan tertentu. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana Anda memandang tantangan itu? Kalau teman-teman memandangnya ancaman, berdasarkan penelitian dari tadi yang bernama Clark Gilbert, kemungkinan besar tim Anda tidak akan tangguh, justru akan gagal. Tapi kalau Anda juga hanya fokus pada ini adalah peluang dan kemudian tidak memandang dari sisi ancamannya, dari tesisnya juga mengemukakan kemungkinan besar tim Anda tidak akan tangguh, bahkan justru bisa gagal. Jadi apa yang dia sampaikan, mindsetnya adalah di tengah-tengah tantangan apapun, lihat dari dua sisi. Sisi yang pertama, ini adalah peluang, tapi jangan lupa, ini juga ancaman. Nah, justru seorang tim leader, bagaimana nih seni, ini kan seni yang memimpin tim itu, bagaimana dia bisa tahu bahwa ini waktunya di mana seluruh tim saya melihat kondisi yang ada. Ini adalah sebuah peluang. Tetapi bisa jadi besok harinya dia tidak bicarakan itu dari sisi peluang. Dia justru membicarakannya, hey, ini ancaman dan kita harus bersiap-siap. Karena kalau tidak, kita akan hilang dari pasar. Nah itu bagaimana kemudian membalanskan antara di satu sisi ini peluang, ayo semua bergerak. Tapi di sisi yang lain, hey, ingat, ini adalah ancaman. Itu justru adalah tantangannya dan semua manajer harusnya bisa belajar kalau mau, dan itu harus mau, karena kalau tidak ya kita tidak bisa berselancar di tengah-tengah disrupsi ini. Demikian Mas Daryl. Baik, baik. Ini ada dua sudut pandang yang mungkin perlu dispesifikkan lebih detail ya Pak Elo ya. Tadi Pak Elo mengatakan antara ancaman dan juga tantangan, ini mana yang lebih bisa kita nilai. Nanti kita bahas ya, agar bisa lebih mudah dipahami. Mudah-mudahan Pak Elo masih mau memberikan contoh di sesi yang terakhir. Tinggal satu sesi terakhir. Soalnya ada yang benar, kami kembali setelah komersial berikut ini. Tetap bersama kami. The Spirit of Sales Warrior, Customer-Centric Selling and Powerful Closing Technique, sangat menentukan kesuksesan penjualan di tengah era disrupsi dan persaingan yang semakin menggila. Saatnya Anda dan tim penjualan dilatih menjadi Sales Warrior selama 55 jam non-stop untuk mencapai hasil 10 kali lebih banyak. Segera daftarkan diri Anda dan tim penjualan Anda dalam pelatihan khusus Sales Warrior Military Camp batch ke-19 bersama Eloy Zaluhu dan tim. Kamis sampai dengan Sabtu, 8 hingga 10 Mei 2025, 55 jam non-stop di Jakarta dan Hutan, Jawa Barat. Informasi dan pendaftaran hubungi Capstan Asia Servitama di 0813 857 85704. Sales Warrior, lampaui batasmu, beri solusimu, raih targetmu. Smart Motivation. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami, dan sudah sampai di sesi terakhir. Kita masih belum tahu apa yang harus kita lakukan selaku pemimpin untuk melihat dua peluang dan juga dua ancaman. Saya katakan dua karena peluang itu bisa menjadi sebuah hal yang positif, dan ancaman pun kalau dirubah itu bisa kok menjadi sebuah peluang. Nah, gimana Pak Eloy? Jadi tantangan itu bukanlah, tantangannya maksud saya, bukanlah bagaimana pimpinan memberikan tahu anggotanya. Tadi kan Pak Elo bilang, teman-teman, ini ancaman nih dan juga peluang. Tapi bagaimana sebagai pemimpin mampu meyakinkan orang-orang yang ada di tengah-tengah kekacauan itu bahwa selain krisis, ini peluang yang baik untuk kita semua. Nah, ini memisahkan antara dua kalimat ini bagaimana Pak Elo? Agar positif vibes-nya dapat gitu loh. Ya, ya betul. Nah, smart listeners dan sahabat TML, saya itu jadi ingat. Saya belajar dari seorang profesor dari London Business School. Beliau namanya Profesor Kostas Markides. Dan beliau mengatakan di dalam hal seperti tadi, di tengah-tengah VUCA world atau bani atau disrupsi, maka tugas utama dari seorang tim leader atau para pemimpin adalah bagaimana kemudian memimpin tim secara psikologisnya. Jadi dari sisi psikologisnya nih, agar anggota tim tetap bersemangat, antusias, tetap bertahan di tengah kondisi lapangan yang begitu berat, dan mereka bertarung terus dan terus bersama dengan kita sebagai para manajer atau leader. Tentu pertanyaannya adalah bagaimana melakukan itu.
Hmm. Dan Profesor Markides mengatakan bahwa dua hal yang perlu kita lakukan. Pertama-tama kita harus menyampaikan kepada anggota tim kita alasan positif mengapa kita perlu bertahan. Mengapa kita perlu melakukan semua upaya yang kita lakukan di tahun 2025 dan seterusnya. Hmm. Ya, sekarang apa yang saya maksudkan dengan alasan itu? Izinkan saya memberi Anda salah satu studi yang paling berpengaruh berhubungan dengan topik seperti ini ya, sebuah studi yang dikenal dengan istilah change or die. Hmm. Semua listeners, dalam studi ini sekelompok peneliti meneliti orang-orang normal yang baru saja selesai menjalani operasi besar, khususnya operasi jantung. Para peneliti mengikuti orang-orang yang baru menjalani operasi tadi langsung setelah meninggalkan rumah sakit untuk melihat apakah mereka mengikuti nasihat yang diberikan dokter kepada mereka Hmm. untuk mereka lakukan setelah operasi. Contoh, dokter memberitahu mereka, ketika Anda pulang, tiba di rumah setelah operasi ini, Hmm. Anda harus berhenti merokok, berhenti minum alkohol, berolahragalah, ya olahraga ringan saja tapi rutin, konsumsi makanan sehat dan beberapa hal lainnya. Jadi para peneliti tadi mengikuti para pasien selama 2 tahun setelah operasi untuk melihat apakah betul mereka mengubah perilaku kebiasaan mereka. Apakah mereka berhenti merokok? Apakah mereka berhenti minum alkohol? Apakah mereka mulai olahraga secara rutin? Dan Hmm. semua listeners, tebak apa yang terjadi? Ini hasil studinya. Ketika para pasien itu pulang, semuanya menunjukkan perubahan perilaku. Mereka Ah. berhenti merokok, mereka berhenti minum, ya alkohol, mereka menjaga makanan sehat dan mulai olahraga ringan. Tetapi, nah tetapinya tolong didengarkan ini semua listeners, tetapi perlahan-lahan dan seiring waktu berjalan, satu persatu dari mereka mulai kembali merokok, minum Hmm. alkohol, berhenti berolahraga, berhenti menjaga makan, dan seterusnya. Maka sehingga dalam 6 bulan setelah operasi, apa yang mereka temukan dalam penelitian itu adalah 90%, 9 orang dari 10 orang itu kemudian kembali ke perilaku atau ke kebiasaan buruk. Ini menarik. Di dalam pemikiran para peneliti itu, what happened? Nah, yang mereka lakukan adalah, hey, ini kan 90% yang kembali ke kebiasaan lama. Bagaimana dengan 10%? Kok bisa sih? Nah, ini yang bisa kita bawa masuk ke tahun 2025. Begini, apa yang dikatakan dokter kepada 90% yang kembali ke perilaku buruk tadi? Hmm. Ternyata, pertama, dokter menyuruh mereka berhenti merokok atau mereka akan mati. Jadi ada ancaman di sana. Ada ketakutan, ada ancaman, dan efek ancaman itu menciptakan tindakan atau perubahan perilaku jangka pendek, hanya 6 bulan. Hmm. Jadi ancaman kepada seseorang bukanlah solusi untuk membuat mereka berubah secara permanen. Hai para manajer di seluruh Indonesia, saya ulang kalimat ini. Ancaman kepada anggota tim Anda betul sih membawa perubahan perilaku, tapi jangka pendek. Hmm. Kalau begitu apa dong solusinya? Smart listeners dan sahabat TML, ternyata ada 10% dari pasien tadi mengubah perilaku atau kebiasaan mereka secara permanen. Kenapa? Tentu sejumlah faktor yang menjelaskan perilaku ke 10 pasien tersebut, tetapi salah satu jawaban utama terletak pada bagaimana para dokter menjelaskan kepada mereka mengapa mereka harus berhenti merokok atau berhenti minum alkohol. Berikut kalimat dokter kepada 10% yang berubah dalam jangka panjang tadi. Para dokter memberitahu mereka dua hal. Yang pertama, jadi bisa dibayangkan ya, smart listeners, dibayangkan ya, yang diteliti pasien yang baru operasi jantung tadi, maka kemudian yang pertama, dokter mengatakan begini, jika Anda tidak berhenti merokok, jika Anda tidak berhenti minum alkohol, jika Anda tidak mulai olahraga ringan, jika Anda tidak menjaga tidur kesehatan Anda, maka Anda akan cepat mati. Betul, itu disampaikan. Tapi itu juga disampaikan kepada 90%. Tapi hal yang kedua inilah yang membuat perubahan. Dokter kemudian mengatakan yang kedua. Dia bertanya kepada 10% tadi, Hmm. kepada um, apakah Anda ingin pulang dan bisa bermain dengan anak-anak dan cucu-cucu Anda selama berjam-jam tanpa merasa sakit?
Kemudian ditanya kepada para pasien ini, apakah Anda ingin dapat berjalan-jalan dengan suami atau istri Anda di taman tanpa harus membawa tabung oksigen untuk membantu pernafasan Anda setiap 5 detik? Untuk para pria yang memiliki anak perempuan, dokter bertanya, apakah Anda ingin menjalani hari ketika Anda nanti mengantarkan putri Anda ke pelaminan untuk menikah? Mau kan? Smart listeners dan sahabat YML, yang sedang dibahas itu adalah betul, ancaman itu membawa perubahan jangka Oke. pendek. Tetapi kalau perubahannya jangka panjang, jangan hanya berikan ancaman, tetapi berikan juga mereka imajinasi positif, harapan-harapan yang baik, inspirasi, dan itulah yang kita perlu lakukan untuk tim kita, untuk Oke. kemudian tangguh di tahun 2005 dan 2025 dan seterusnya. Wow. Demikian, Mas Daryl. Ini pemimpin harus menjadi role model ya, yang bisa diikuti, dicontoh dengan memberikan banyak sekali pemikiran-pemikiran yang merubah ancaman menjadi sebuah peluang, dan sebaliknya peluang menjadi sebuah keuntungan atau profit buat perusahaan. Wow, keren. Thank you, Ya, Pele. Waktu kita sudah habis. Semoga ini bermanfaat untuk mengawali awal 2025 dengan semangat baru, motivasi baru pastinya. Dan kita ketemu lagi tahun depan. Wah, nggak kerasa dengan tema dan bahasan yang berbeda. Pak Eloy, sukses selalu ya untuk sama-sama. Capstonnya dan semua yang ada mendukung supporting timnya biar terus memotivasi Indonesia. Saya Daryl Adam. Saya Eliza Luku. We inspire people, we develop leaders, and we transform organizational culture. Sampai Sampai jumpa. jumpa.